Siapa yang lebih afdal menurut ya ulama? Al-basyaru afdal minal malaikah. Manusia itu lebih afdal daripada malaikat. Ketika apa? Ketika manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka derajat malaikat di sisi Allah beda-beda sebagaimana derajatnya manusia ya. Ini Adam itu abul bashar, bapaknya manusia ya. Jadi kalau malaikat ini tidak beranak pinak ya, jumlahnya banyak banget ya. Ini Adam namanya abul bashar, bapaknya manusia. Iblis abul jan, bapaknya jin. Sebagian ulama mengatakan seperti itu ya, beranak pinak. Atau sebagian ulama mengatakan kana minal jin. Kana minal jin termasuk jin itu apakah abul jan atau golongan dari jan? Wallahu alam ya. Ini kita sebagian mengatakan ya jin sudah ada ketika saat itu kan, hanya apa yang bersama malaikat iblis, ataukah iblis itu ya, atau iblis itu abul jan. Pertama kali jin itu iblis, bagaimana pertama kali manusia itu siapa? Adam ya. Saya cenderung pendapat yang mengatakan bahwa Adam itu abul bashar ya, bapaknya manusia pertama kali ya. Kemudian apa? Iblis itu abul jan. Pertama kali jin. Ikhwati fillah. Nah, kalau malaikat ini selalu taat kepada Allah, berbeda halnya dengan jin dan apa? Dan manusia. Jin itu ya, jin itu makhluk Allah yang terbuat dari apa? Dari apa? Terbuat dari apa? Dari api atau dari bulat-bulatnya api. Bulat-bulatnya apa? Min naris samum ya, atau atau apa Qurannya? Nah, wal janna khalaqnahu min naris samum ya. Yang satunya lagi ya dari api atau dari jelatan api gitu ya. Nah, manusia dan jin ini mukallaf. Mukallaf yakni mendapat kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk taat ya, untuk taat kepada Allah. Hanya kedudukan di antara golongan tiga ini, manusia, malaikat dan iblis, siapa yang paling mulia? Siapa yang lebih afdal menurut ya ulama? Al-basyaru afdal minal malaikah. Manusia itu lebih afdal daripada malaikat. Ketika apa? Ketika manusia itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika manusia taat kepada Allah lebih afdal daripada malaikat ya. Karena apa? Karena manusia diberi nafsu oleh Allah ya, diberi nafsu oleh Allah, jadi berat. Kalau manusia mau taat ya, itu berat ya. Jin juga sama saja dengan manusia, yakni mukallafun. Mereka itu kena taklif, kena beban syariat ya, untuk menjalankan kewajiban untuk menjalankan syariat. Hanya saja manusia lebih mulia daripada jin ya. Sehingga karena kemuliaan manusia inilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya itu dari semuanya dari golongan
manusia. Maka makhluk Allah tiga ini yang paling utama adalah apa? Manusia. Karena itu yang dipilih manusia, yang dipilih Allah untuk jadi khalifah. Khalifah di bumi ini. Apa artinya khalifah? Jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang jadikan khalifah itu adalah Adam dan keturunannya dijadikan khalifah di bumi ini. Khalifah adalah pelaksana hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Khalifah artinya pengganti Allah di dalam melaksanakan hukumnya di atas permukaan bumi, untuk memakmurkan bumi, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah. Itu tugas manusia, tugas yang sangat mulia, manakala bisa menjalankan dengan baik. Ikhwati fillah, maka kemuliaan manusia ini, ya, itu dibuktikan dengan karena apa? Karena ilmu. Allah memberikan ilmu kepada manusia yang tidak diberikan kepada para malaikat, ya. Secara umum, ya, seperti itu. Maka yang paling mulia di antara tiga ini adalah para rasul. Yang pertama kali adalah para rasul. Jumlahnya rasul berapa? 313, sejumlah ahlul badr, ya. Jumlahnya rasul 313, ini sudah kelewat, ya. Sejumlah ahlul badr, sejumlah sahabat yang ikut perang Badar, ya. Kemudian di antara mereka ada nabi dulu ya. Kalau nabi, jumlah nabi 124.000 sejumlah sahabat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah meninggal, sahabat Rasulullah itu, ya, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 60.000, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 114.000, ya. Ada yang mengatakan 124.000 sejumlah para nabi, ya. Makanya ashabi kan nuju ulama ummati ka'ambiya ibani Israel. Jadi ulama umatku, kata Rasul, itu seperti nabinya Bani Israel, gitu, ya. Maka Rasulullah meninggal, jumlah sahabat menurut sebagian ulama adalah 124.000 sejumlah para nabi. Kalau Rasul sejumlah apa? Ahlul Badar. Nah, malaikat jumlahnya berapa? Malaikat jumlahnya berlipat-lipat jumlahnya manusia, ya. Manusia jumlahnya banyak. Kalau hari ini berapa itu? Berapa jumlah manusia hari ini? 7 lebih, ya. 7 miliar lebih itu. Nah, malaikat berapa? Malaikat berlipat-lipat jumlahnya. Karena apa? Karena malaikat itu ada yang menghuni di langit. Jadi langit ini adalah tempatnya malaikat, ya, alamul malakut, alam apa, kerajaan Allah, ya, yang di langit, ya. Ini penghuninya adalah malaikat. Kita tahu, ya, kayaknya pernah saya sampaikan juga, bahwa bumi kita itu kecil banget dibanding dengan benda angkasa yang lain, ya. Benda angkasa yang lain ini sangat kecil banget dibanding benda angkasa. Kita tahu benda angkasa itu banyak bintang gemintang yang jumlahnya wallahu alam, saking banyaknya, ya. Kalau dilihat dengan teleskop besar itu miliaran galaksi, miliaran loh, bukan jutaan, apa, miliaran galaksi. Galaksi itu apa? Galaksi itu kumpulan bintang gemintang. Bisa dilihat dengan apa? Teleskop itu, ya. Itu teleskop yang zaman tahun 1991. Saya kok belum ngecek ini loh. Sekarang mesti informasinya beda, ya. Informasi lama disampaikan, ya, nggak apa-apa. Itu tahun 91, ya, 1991. Saya ketika masih mondok di Rembang itu, ya, itu ada di pondok itu ada
jadi suara merdeka itu, dan Jawa Pos apa suara merdeka ya, itu ditempelkan di mading pondok itu. Saya baca ketika itu teleskop ketika itu yang terbesar itu miliaran galaksi. Galaksi itu gugusan bintang ke bintang. Bumi kita ini di satu galaksi ya, yang mengitari matahari, dan seperti matahari itu berarti banyak banget. Jadi bintang-bintang kemudian mengitari yang satu sebagian mengitari yang besar itu ya. Seperti itu banyak banget, jumlahnya miliaran ya. Jadi kalau kita lihat di malam hari bintang kecil di langit yang biru, yang biru yang hitam itu sebenarnya banyak banget, dan kelihatannya cuma dekat, itu jauh, itu antara yang satu dengan yang lain bisa ribuan atau ratusan tahun kecepatan cahaya itu mengitari matahari, mengitari bulan. Itu kecepatan cahaya berapa kali itu, tanya saja pada Google itu ya, 6 kali atau 7 kali itu dalam 1 detik, itu kecepatan cahaya. Jadi kalau ribuan kecepatan cahaya, ribuan tahun kecepatan cahaya, berapa jaraknya itu, kita tidak bisa membayangkan. Maka alam raya ini begitu besar sekali, maha besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru baru hiasan langit yang pertama, karena ayatnya berbunyi walaqad zayyannas sama'ad dunya bimasabiha di surat Al-Mulk itu ya. Dan sungguh kami telah menghiasi langit yang terdekat ini dengan bintang gemintang. Jadi bintang-bintang yang miliaran galaksi itu, miliaran gugusan bintang-bintang itu itu hiasan langit yang pertama. Dan langit pertama itu penuh dengan malaikat. Semua langit penuh dengan malaikat ya. Ma mim maudhi'i qadamin ya illa wa fiha malakun yusabbih au yarka au yasjud, dan seterusnya itu ya. Jadi tidak ada ini ada hadis jadi at-totis sama at-totis sama. Jadi langit berkerit-kerit, bunyi kerit-kerit gitu ya. Wahukat anta itu, dan pantas saja berkerit-kerit, karena mim maudhi yang qadamin, tidak ada tempat satu jengkal ya, satu kaki ya, minha illa fiha malakun, kecuali di sana ada malaikat yang sedang bertasbih gitu ya. Intinya di langit itu penuh dengan malaikat. Malaikat ada yang kecil, yang besar, ada yang ikhwati billah. Nah, jadi kalau kita mau berhitung, itu baru langit yang pertama. Kalau dibandingkan dengan hiasannya, besar mana itu hiasannya dengan langitnya? Ya besar langitnya lah ya. Masa hiasannya lebih besar daripada langitnya? Hiasannya seperti itu. Hiasan sebagaimana ibu-ibu kalau pakai hiasannya lebih besar apa ibunya lebih besar, ya kan? Maka malaikat ini langit pertama itu besar, kemudian langit kedua lebih besar lagi daripada berlipat-lipat langit yang pertama ya, berlipat-lipat besarnya. Kal halqah fil falati ya, seperti cincin di dalam tanah luas gitu ya. Kemudian langit ketiga itu lebih luas lagi daripada langit pertama, langit keempat lebih luas, dan seterusnya sampai langit 7 itu lebih luas daripada langit yang keenam. Kemudian di atasnya ada Lauh Mahfuz, ada Sidratul Muntaha, kemudian ada Arsy Rahman gitu ya. Besarnya arsy kayak apa wallahu alam. Ya itu
makhluk Allah yang paling besar adalah Arsyur Rahman, ya, arsy. Arsy itu apa? Enggak apa di kalau arsy selain Allah namanya singgasana, tapi kalau Arsyur Rahman mau kita artikan singgasana atau tidak lah ya sudah nggak usah diartikan, Arsyur arsy gitu aja ya. Nanti kita khawatir punya persepsi yang salah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah kita bahas bagaimana kita beriman kepada Allah dan kepada sifat-sifat Allah yang sama sekali, ya, intinya Allah berbeda sama sekali dengan makhluknya, laisa kamitslihi syai'un. Ikhwati fillah, dan kita tidak boleh membayangkan Allah. Ini malaikat banyak banget. Di antara malaikat itu ada yang diberi tugas di langit tadi ya, berzikir, bertasbih, atau apa ya, sujud, rukuk dan seterusnya. Ada yang diberi tugas membersamai kita. Ada yang diberi tugas untuk apa namanya, ya tugasnya ada yang menurunkan hujan, ada yang seperti itulah ya, dikasih tugas sendiri oleh Allah. Ada yang mencabut nyawa, ada yang bersama halaqatul dzikri ya, seperti ini ada halaqah yang halaqatul ilmi ya, halaqatul dzikri, tempat-tempat berzikir, tempat-tempat menuntut ilmu, ini dihadiri oleh para malaikat. Banyaknya berapa wallahu a'lam, sampai langit boleh juga ya. Dan ada yang diberi tugas untuk apa, untuk mengatur kehidupan di dunia, di alam raya ini ya. Seperti itu yang diberi tugas untuk apa ya, yang ada hamalatul arsy, ada yang menyangga arsy ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Ada malaikat 8 yang membawa menyangga arsy ya. Ada yang bertasbih, tunduk kepada Allah. Innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun ya. Jadi punya tugas beda-beda ya. Ada yang tugasnya memberi salam kepada ahli surga ya besok berarti ya. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum ya. Kemudian ada yang mengazab ahli neraka, ada yang menurunkan wahyu ya. Jadi mengazab ahli neraka ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Banyak berarti yang di malaikat juga, malaikat yang mengazab ahli neraka juga banyak. 'Alaiha malaikah, jamak ya, malaikah itu jamak, mufradnya malakun ya. Kemudian apa, 'alaiha tis'ata asyar, itu yang di neraka Sakor itu ya. Ada yang menurunkan wahyu, Jibril alaihis salam, tugasnya untuk menurunkan wahyu yang dinamai Ar-Ruhul Amin. Itu malaikat Jibril ya. Nazala bihi Ruhul Amin ala qalbika litakuna minal munzirin wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi Ruhul Amin. Ini malaikat Jibril. Atau qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq. Ruhul Qudus itu juga malaikat Jibril. Nah, kemudian ada yang ditugasi oleh Allah untuk mendatangi manusia, seperti kasusnya Sayyidah Maryam ya. Sayyidah Maryam itu didatangi oleh laki-laki ya, yang sebenarnya malaikat itu ya, tapi berwujud seorang laki-laki ya. Di surat Maryam itu gimana? Surat Maryam bunyinya gimana?
Dibuka di surat Maryam ya, yang bawah. Nah. Jadi fa'arsalna 'alaihim ruhana fatamassala laha basyaran sawiyya. Maka Allah mengutus kepada Maryam ruhana. Ruh Allah, siapa ruhullah? Malaikat Jibril. Fatamassala laha basyaran sawiyya. Maka mendo-mendo berserupa seorang laki-laki, seorang manusia. Ya. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kemudian malaikat mengatakan, malaikat siapa ini? Maryam mengatakan, inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah minka, dari kamu, jika kamu bertakwa, in kunta taqiyya. Qala innama ana rasulur rabbik. Malaikat mengatakan, malaikat Jibril ini, anak rasulur rabbik, aku utusan Tuhanmu, li ahabalaki ghulam zaki, untuk memberimu seorang ghulam, seorang seorang anak ya, zakiyah, yang bersih, dan seterusnya. Ini bisa berupa malaikat ya, ruhana, ruhullah. Kemudian kita juga di awal kajian ini pernah menyampaikan seorang malaikat yang berpakaian putih, rambutnya hitam ya, datang kepada Rasulullah ya, tidak diketahui dari mana, pokoknya bersih ya, tidak ada bekas-bekas perjalanan. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman, ya wahai Muhammad, tolong beritakan kepada aku tentang iman, dan seterusnya. Iman ya, iman, Islam dulu ya, Islam, iman, kemudian ihsan. Ini malaikat juga. Jadi malaikat ini mestinya jismun latifun, jisim mereka itu lembut ya, jisim mereka itu lembut, yang tidak bisa dilihat oleh, kalau bentuk aslinya tidak bisa dilihat oleh bashar, oleh manusia, dan tidak bisa dilihat oleh jin juga. Jadi jin ini makhluk gaib, tetapi gaibnya lebih gaib malaikat daripada jin, sehingga jin tidak bisa, kita tidak bisa melihat jin, jin tidak bisa melihat malaikat, seperti itu ya. Kecuali ketika memperlihatkan diri. Jadi bisa memperlihatkan diri ketika mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malah. Maka tugas malaikat banyak ya, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak wajib kita mengetahui nama-namanya ya. Sebagian ulama ada 10 nama untuk malaikat-malaikat besar ya, Jibril, Mikail, Israfil ya, Munkar, Nakir, Raqib, Atid ya, Ridwan dan Malik ya, ada 10 ya, Jibril, Mikail, Israfil. Israel ini sebagian ulama enggak, pokoknya malakul maut itu ya, sebagian ya dikasih nama Israel ya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan ya. Ini guru-guru PPK sudah hafal semuanya, anak-anak kita juga sudah hafal semuanya ya. Jadi minimal sebagian ulama mengetahui nama 10 ini ya. Kemudian malakul maut ya, sebagian dikasih nama Israel, sebagian ulama mengasih nama Israel. Itu satu lebih dari satu ya. Kalau kita lihat di surat As-Sajdah ya, surat As-Sajdah itu ya, apa bunyinya surat As-Sajdah? Apa surat As-Sajdah? Halaman pertama surat As-Sajdah. Bawa sendiri bunyinya apa?
Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakan yatawaffakum, mewafatkan kalian semua malakul maut, seorang malaikat pati, malaikat yang dikasih tugas untuk mencabut nyawa, malakul maut. Alladzi wukila bikum, yang diserai kalian semua. Ya, ini diserai untuk mencabut nyawa kalian semua. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Rabb kalian dikembalikan. Ini mufrad ini. Maka malakul maut di sini apa? Mufrad. Ya. Berarti malaikat maut itu satu apa lebih dari satu? Kalau lihat di surat As-Sajdah, ya, ayat berapa ini? 11, ya. Ini mufrad, berarti satu. Tapi kalau kita lihat di wan nazi'ati gharqa, wan nazi'ati diartikan juga malaikat jamak di sini. Di sini pakai wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, wan nazi'ati gharqa, dan diartikan di sini demi malaikat yang mencabut nyawa, ya. Mencabut nyawa dengan keras. Ini malaikat jamak di sini, ya. Nah, ya berarti jamak apa? Lihat, mufrad ketika diidhofahkan, ya, itu menjadi min siyagil umum, ya. Ini malakul mauti mufrad tapi diidhofahkan, maka min siyagil umum. Ketika min siyagil umum, ya bisa mencakup banyak, ya. Jadi kaidahnya seperti itu. Ketika min siyagil umum termasuk sifat umum, berarti bisa mencakup banyak. Sekalipun itu tulisannya mufrad, ini kita jangan ngomong, lo bertentangan kalau gitu di surat As-Sajdah, bertentangan dengan yang di An-Nazi'at. Nah, ini tidak tahu bahasa Arab, ya, tidak tahu bahasa Arab, ya. Ngajinya belum khatam. Ya, ngaji bahasanya belum, ngaji lughahnya belum khatam. Ini mufrad tapi diidhofahkan kepada al, ya. Maka bisa min siyagil umum, termasuk sifat umum. Ya, umum bisa banyak seperti itu. Sama dengan wal asr innal insana lafi khusr. Wal asr di masa innal insana. Ini kan mufrad, bukan innan nasa, bukan nas, ya, tapi innal insana, sesungguhnya semua manusia. Ini ada alnya. Jadi al muhalla bi al, lafal mufrad yang dikasih al itu juga min siyagil umum, termasuk sigot am, sigot umum yang bisa memasukkan banyak, seperti itu, ya. Ikhwati billah, maka jangan dipertentangkan di situ, ya. Nah, kemudian raqib atid, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada lafal, tidak ada yalfidhu min qaulin, tidak ada seseorang mengucapkan satu buah perkataan, ya, illa ladaihi raqibun atid, kecuali padanya ada malaikat raqib dan malaikat atid, ya. Raqib yang mencatat apa? Amal baik, atid yang mencatat amal buruk. Jadi ini kita jadi malaikat ada yang membersamai kita, ya. Misalnya ada malaikat hafadzah, ya, malaikat yang menjaga kita, ya. Seperti itu. Ada yang memberikan ilham kepada kita. Makanya laqad qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebelumnya apa?
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang memberikan ilham Allah, tetapi melalui malaikat. Ya, jadi malaikat itu ada yang bertugas untuk yang bersama kita, qarin, ya. Qarin di surat Qaf itu ada qarin, ya. Itu membersamai kita. Membersamai kita, malaikat memberikan bisikan bagus. Itu malaikat. Kalau yang yang setan memberikan bisikan buruk, itu yang setan, seperti itu. Alhamdulillah. Ya, kita bisa dilihat di surat Qaf, ya. Surat Qaf, jadi yang Raqib Atid itu tadi di surat Qaf ayat 18 itu, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, kemudian qarin di sini waqala qarinuhu hadza ma ladaihi atid. Jadi ada qarin, kita dibersamai qarin, yang bersamai kita ada satu dari malaikat, satu dari jin itu, ya, dari jin kita bersamai. Ya, kalau yang membisikkan kebaikan, ya, itu adalah dari malaikat, yang membisikkan keburukan dari jin. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu. Ya. Ikhwati fillah. Jadi malaikat-malaikat itu ya, yang 10 tadi diantaranya ada di Al-Quran, ya, di Az-Zukhruf itu malaikat Malik, ya. Di ayat 77, Az-Zukhruf ayat 77, wa nadau ya malikul yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Ini ahli neraka, ya, ngomong kepada Malik, ya. Ini malaikat-malaikat, ya, tersebut di dalam Az-Zukhruf 77. Ikhwati fillah. Kalau malaikat Jibril banyak, ya, tadi sudah itu ada di Syamsu Kuwirat juga ada di mana, ya. Ini malaikat jumlahnya banyak banget dan semuanya taat kepada Allah. Sementara manusia ada yang bertakwa dan ada yang tidak. Yang kebanyakan ada yang mukmin, ada yang kafir. Kebanyakan adalah kafir. Loh, kok kebanyakan kafir? Loh, sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi kehendak Allah, ya. Jadi ketika malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, ya, di situ ada iblis, maka fasajadu illa iblis. Para malaikat sujud semuanya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Iblis ini aba itu menolak perintah, ya, membangkang perintah. Wastakbara dan takabur, sombong tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena
merasa lebih mulia, ya, ya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Loh, ya Allah, Engkau jadikan aku dari nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin, sementara Engkau jadikan, Engkau ciptakan Adam dari lempung. Lempung itu tanah yang dicampur dengan air sampai kemudian hitam, ya, solsolim min hamaim masnun, hitam. Kemudian dari situlah Adam diciptakan. Menurut iblis, api itu lebih mulia daripada tanah. Tanah ya lendut, ya, lempung itu di bawah aja. Berbeda dengan api. Api ini bisa bulat-bulat. Tahu bulat-bulat apa enggak? Berkobar-kobar. Oh ya kan? Kan lebih. Jadi menganggap api itu bisa berkobar-kobar, bisa melambung tinggi ke angkasa, ya. Itu kan lebih dianggap lebih hebat daripada lempung. Nah, makanya hati-hati itu, ya, hati-hati, jangan sampai kita menyombongkan diri kita. Orang yang menyombongkan diri itu mengikuti perilakunya iblis, ya, mengikuti perilakunya iblis. Kita nggak ada yang layak untuk kita sombongkan, karena semuanya adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua milik Allah. Apa yang di langit dan apa yang di bumi, termasuk kita ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, ya, sekalipun karena ilmu seseorang dimuliakan, tapi kan Allah merahasiakan siapa, apa kita termasuk mereka yang dimuliakan oleh Allah atau tidak, kita dirahasiakan, ya. Karena kemuliaan seseorang itu nanti di akhir hayatnya, ya, bukan sekarang, bukan, tapi nanti di akhir hayat itu mati dalam keadaan mulia apa mati dalam keadaan terhina karena meninggalkan iman dan amal soleh itu, ya. Maka kita kepingin mulia itu, ya, kepingin sampai akhir hayat kita ada di dalam kemuliaan, beriman dan beramal soleh. Maka wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, semua manusia itu dalam apa, kerugian, ya, dalam kerugian, ya, orang yang rugi, ya, orang yang sengsara, orang yang celaka, ya, dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, wa amilus sholihat, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan berwasiat di dalam kebenaran, ya, dan berwasiat di dalam kesabaran. Jadi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, kemudian berwasiat, ya, mendakwahkan iman dan amal soleh, ya. Jadi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ya. Tawassaw bil haqqi itu berarti mendakwahkan iman dan mendakwahkan amal soleh. Ya, tawassaw bis sabr, sabar di dalam beriman, sabar di dalam amal soleh, sabar di dalam mendakwahkan iman dan mendakwahkan amal soleh. Itu kemuliaan ada di situ. Nah, kemuliaan ada di situ, di 4 hal. Apa? Orang yang punya 4 hal ini: beriman, beramal soleh, tawassaw bil haq. Tawassaw bil haq itu apa? Isinya tawassaw bil haq apa? Mendakwahkan iman dan mendakwahkan amal soleh. Kemudian wa tawassaw bis sabr, ya, berwasiat dalam kesabaran, sabar di dalam apa? Beriman, sabar di dalam amal soleh, sabar di dalam tawassaw bil haq, atau sabar di dalam apa? Mendakwahkan iman dan mendakwahkan amal soleh, ya. Selain itu celaka, ya, kita ini ada potensi untuk beriman dan untuk tidak beriman, kafir, ya. Maka ketika
iblis itu tadi tidak mau, ya, dikisahkan oleh Allah lebih lengkap ada di surat Al-A'raf itu, ya, di surat Al-A'raf itu dikisahkan di awal-awal surat Al-A'raf itu, di mana ya, yang bawa mushaf silahkan dibuka, ya. Ini kita kan guru Quran jadi pegangannya mushaf, ya. Yang tidak bawa mushaf ya sudah, tidak dianggap hafal, ya. Ini kita lihat di awal surat Al-A'raf itu, ya, ketika kemudian tidak mau sujud, itu qala ma manaka alla tasjuda id amartuk, ditanya sama Allah, kok kamu tidak mau sujud padahal aku perintahkan? Jawabnya iblis apa? Qala ana khairum minha, aku lebih baik daripada dia, kok masa aku disuruh sujud? Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan dia dari lempung. Qala fahbit minha, ya, turun dari surga, ya. Di surga ini enggak layak, ya, untuk tatakub, ya. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, enggak layak di surga itu takabur, ya. Fakhruj innaka minas saghirin, keluar dari surga. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun, minta ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzirin, dikabulkan permintaannya, ya. Terus kemudian bersumpah, iblis bersumpah, fabima aghwatani la'udanna lahum siratal mustaqim tsumma la'atiyanahum baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin, ya. Ini disesatkan, bersumpah untuk menyesatkan anak keturunannya Adam ini, ya, sehingga tidak ada, sebagian besar mereka itu tidak syukur, ya. Wa la tajidu aktsarahum, dan tidak engkau jumpai sebagian mereka bersyukur, ya. Kemudian, ya, Allah berfirman, qala khrij minha madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannam minkum ajmain, ya. Ini jahannam dipenuhi dengan manusia dan jin, ya, yang kafir. Tapi seterusnya fawaswasalahuma syaiton, ya. Di ayat 20 Al-A'raf muncul setan. Loh, setan itu siapa? Ya, setan yang menggoda Adam ini, ya. Terus kemudian makan buah larangan siapa? Wong tadinya malaikat sama iblis sama Adam, kok di ayat 20 apa? Ada setan. Maka setan ini adalah iblis itu sendiri, ya. Jadi dinamakan iblis karena apa? Karena iblis itu artinya ndelurung, gitu, ya. Artinya membangkang. Ya, karena membangkang itu kemudian namanya iblis. Nah, ketika iblis ini goda Adam, ya, itu dia punya gelar baru namanya syaiton. Syaiton. Jadi gelar baru bagi iblis ketika menggoda, mau menyesatkan Adam atau anak keturunan Adam. Maka syaitan itu adalah bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas, ya, seperti itu. Nah, kalau kita baca Al-Quran, maka ini kisah tadinya iblis berubah namanya, gelarnya menjadi syaitan di ayat ke-20 surat Al-A'raf. Ikhwati billah, maka ya, ini tadi malaikat sudah, ya, malaikat itu semua, ya, malaikat semua mukmin lah, ya, semua taat, ya. Tadi tugasnya macam-macam, ada yang tugas membersamai kita di halaqat dzikri, ada di hadir di sholat asar, sholat fajar, setiap hari itu, ya.
Quran al-fajr, inna Quran al-fajr kana masyhuda. Quran al-fajr ini, Quran artinya salat. Quran al-fajr dan salat fajar, salat subuh. Inna Quran al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat subuh, Quran artinya salat di sini ya. Karena salat subuh itu baca Qurannya panjang, maka salat subuh disebut Quran. Inna Quran al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh malaikatul laili wan nahar. Kan apa, shift ya, ganti shift malaikat malam dan ganti shift malaikat siang, itu disaksikan oleh malaikat ya, malaikat ya, ada yang ketika ya hadir ketika dibaca, orang-orang baca Al-Quran di majelis dzikri, menulis amal ya, dan seterusnya. Ini tugas-tugas malaikat ya. Sudah. Nah, bagaimana dengan jin? Kalau manusia tadi sudah ya, manusia itu keturunannya Adam. Kemudian dari Adam, dari tulang rusuk Adam diciptakan Hawa ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dari nafas yang satu, yakni Adam alaihis salam ya. Maka jangan seperti orang-orang liberal. Orang-orang liberal itu tidak percaya ini ayat ini min nafsin wahidah, di arti ini awal surat An-Nisa, itu awal surat An-Nisa ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah ya, ayat 1 surat An-Nisa. Ini nafsu wahidah adalah Adam alaihis salam, sebagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis, diantaranya adalah Abu Hurairah ya. Jadi nafsu wahidah adalah jadi makanya semua laki-laki perempuan dari Adam ya. Jadi kita semua khuliqna min Adam wa Adam min turab ya, kita dari Adam dari tanah tadi ya, lempung. Ikhwati billah, maka kalau ini awal ya, awal manusia ya, kemudian beranak pinak Nabi Adam sekali melahirkan 2 ya, sekali melahirkan apa? 2. Terus yang saudara 2 ini, saudara apa? Kembarnya ini itu tidak boleh menikah seperti itu ya, karena belum ada manusia lain ya. Kemudian beranak pinak sampai hari kiamat. Lah bagaimana dengan jin? Jin ini ya termasuk apa namanya? Termasuk jismun latifun ya, yang disebut dengan roh. Roh itu jismun latifun. Malaikat juga roh. Ini juga naun minal arwah al-aqilah al-muridah al-mukallafah. Ini bagian dari roh. Roh itu kita tidak tahu ya. Roh itu kita tidak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Jadi malaikat juga roh, jin juga roh ya. Cuma malaikat roh yang bagus ya, roh thayyibah. Kalau setan ya roh syirirah ya, yang jahat ya. Roh kita punya roh. Kalau kita ada ada jasad, kita punya jasad, punya roh juga yang tidak kelihatan, punya nafas. Malaikat itu kalau kita lengkap, makanya kita lebih utama karena kita lengkap. Kita ada akal ya, kemudian ada jasad, kemudian ada ruhaniyat yang bersifat roh. Di situ ada al-qalb, ada nafas ya, ada roh itu sendiri, kita lengkap. Nah, jin dicipta dari apa tadi? Dari api.
Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hamaim masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya. Jadi kalau manusia pertama kali diciptakan dari turab, ya, kemudian dicampur air, turab itu tanah campur air, kemudian menjadi endut, menjadi lempung, kemudian berdiam lama sehingga menjadi hitam, ya, kemudian bersuara, ya, hamaim masnun bersuara ting 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 gitu ya, seperti, ya, kemudian baru ya ada suaranya, ya ada bau yang tidak enak itu ya, kemudian diciptakan dari itu. Sementara jin di awalnya diciptakan dari api yang tidak ada apa, tidak ada asapnya itu. Kemudian jin ini juga golongan-golongan ya, ada yang sempurna kejadiannya, ada yang beramal baik, ada yang tidak ya. Ada di antara jin yang bodoh ya, ada di antara mereka yang kafir, ada yang mukmin, ada yang kafir ya. Di dalam surat jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Jadi ada yang soleh, ada yang tidak. Nah, ini jin. Kemudian jin ada yang muslim, ada yang tidak, ada yang mukmin, ada yang kafir. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Jadi jin ada yang mukmin, ada yang kafir ya. Tapi kalau yang dijadikan rasul itu hanya jadi karangan dari kalangan manusia. Kemudian jin tidak mengetahui hal gaib, tidak. Ya. Di surat jin juga itu, alimul ghaibi fala yufiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada ya. Ini surat jin 26 ayat 26 ayat 27. Yang mengetahui gaib adalah Allah, kecuali Allah ngasih tahu kepada sebagian makhluknya ya, kepada Rasul atau makanya ketika ini kita tahu Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu kan bisa menaklukkan jin di antara apa? Di antara mukjizatnya Nabi Sulaiman itu bisa ya, bisa menaklukkan jin itu ya. Bagaimana? Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun ya. Surat apa ini? Surat apa? Surat apa? Surat An-Naml ya. Itu kan kisahnya Nabi Sulaiman itu ya. Maka ada bala tentaranya Nabi Sulaiman minal jinni wal insi, jin manusia, dan at-thair dari apa? Dari burung ya. Itu di surat apa? An-Naml ya, surat An-Naml. Ayat berapa? Ayat ya, bisa lihat ceritanya Nabi Sulaiman itu ayat 16 dan seterusnya. Surat An-Naml ayat 16 dan seterusnya ya.
Nah, sampai ya karena bisa melakukan jin, ya jin disuruh apa ya ikut sama Nabi Sulaiman, ya kan, disuruh apa, disuruh mengerjakan pekerjaan, ya. Nah, ketika disuruh mengerjakan pekerjaan, kemudian Nabiullah Sulaiman meninggal, nggak tahu. Kisah itu dikisahkan di surat apa? Surat Saba, ya. Di surat Saba, kita lihat di surat Saba, itu mengkisahkan Nabiullah Sulaiman meninggal, jin nggak tahu, jin tidak tahu, ya. Ayatnya bisa dilihat si ayat, ya. Ini Dawud bin Sulaiman, ini ya, di surat 14 ayat 14, surat Saba ayat 14. Falamma qadayna 'alaihil mauta ma dallahum 'ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin. Ayat 14. Ditulis saja Saba ayat 14. Ini dalil bahwa jin tidak mengetahui gaib. Sampai Raja Sulaiman ini, Nabi Sulaiman duduk di singgasananya ini, ya, sambil pegang tongkatnya, ya. Pegang tongkatnya, nggak tahu kalau meninggal, ini jin masih bekerja, ya, nggak tahu, sampai kemudian tongkatnya ini dimakan rayap terus jatuh. Oh, ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal. Kalau tahu ya nggak mau, ya berhenti pekerjaannya, kan. Nah, ini itu di surat Saba ayat 14, ya. Kalau kemudian ada jin yang nyuri, ya, jin nyuri berita dari langit, ya, itu dilempar pakai apa, ya, jin, ya, setan dilempar dengan apa, dilempar dengan meteor, ya, bintang, ya. Ikhwatibillah, ini jin yang jadi setan ini, ya, itu banyak banget, sama dengan manusia. Kebanyakan manusia itu kafir, sebagaimana kebanyakan jin juga kafir. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, walakin aktsarun nasi la ya'lamun, ya, la yu'minun, ya, kan banyak la yaqilun, ya. Ya, seperti itu. Jin juga seperti itu. Nah, ngajinya dari manusia lah. Belajarnya jin tahu syariat dari manusia. Wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallahu ila qaumihim mundzirin, dan seterusnya itu, ya. Ada jin yang mendengarkan Al-Qur'an ketika itu. Ya. Jadi mereka menuntut ilmunya dari manusia. Kemudian yang punya ilmu mendakwahkan kepada di antara mereka, mendakwah yang lain, seperti itu. Nah, maka setiap kita ini ada qarin minal jin, qarin minal malaikah. Kita berarti bersama setan, dibarengi setan dari jin tadi, ya.
Hatta para nabi juga iya, sama aja, semua dibersamai dengan setan. Jadi sama, baik orang biasa maupun para nabi itu juga dibersamai, diganggu oleh ya dibersamai qarin ya, minal malaikah wa minal jin. Hanya saja para nabi dan para rasul itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya adalah di surat Al-An'am ayat 112. Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Hanya saja karena para nabi, para rasul itu dijaga oleh Allah, ya tidak tersesat ya. Bahkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan, Sayyidah Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah SAW ya, di suatu saat Rasulullah SAW keluar dari rumah, kemudian Aisyah ini mencari-cari di mana ya Rasulullah, ngapain ya. Kemudian Rasul berkata kepada Aisyah, kamu cemburu ya? Jawabnya Aisyah, masa saya tidak cemburu dengan orang seperti engkau wahai Rasul gitu ya. Kemudian Rasul mengatakan, aku ja'aki syaitanuki, apa setanmu datang kepadamu bisikin gitu ya. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, awama'i syaitan, apa aku disertai setan, saya dibersamai setan? Rasul mengatakan, na'am, iya. Qultu wa ma'akul insanin, apa setiap orang disertai setan juga? Wa ma'akul insanin syaitanun, setiap orang ada setannya? Qala na'am, iya. Qultu, katanya Aisyah, wa ma'aka ya Rasulullah, bersamamu juga ada setannya? Qala na'am, iya. Rasul juga dibersamai setan. Walakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslam, tapi Tuhanku, kata Rasul, menolongku ya, mengalahkan dia sehingga dia masuk Islam ya. Jadi setannya Rasulullah, jin yang membersamai Rasulullah masuk Islam ya. Kalau masuk Islam ya fala ya'muru, tidak memerintahkan kecuali fala ya'muruni illa bi khair, tidak memerintahkan kecuali kebaikan ya.